Selamat datang di Easy Talk. Easy Talk. Easy Talk. Easy Talk. Kita akan ngobrolin soal pilih jurusan. Oh, bener banget pas momennya karena udah akhir. Iya, ada yang udah selesai UN atau ujian ujian nasional. Ini soalnya kita habis syuting English speaking Easy Talk ya. Yes. Jadi kita akan ngebahas soal pilih jurusan apa yang tepat untuk kalian. Kalau lu pilih jurusan? Karena saat ini gue lagi menjalani jurusan Fakultas Hukum. Nah, gitu. Lu seneng nggak dengan Fakultas Hukum? Jadi ada beberapa faktor sih. Salah satunya gue juga senang dan pengaruh dari lingkungan karena orang tua juga bergerak di bidang hukum, lebih tepatnya pengacara. Jadi memaksa gue untuk setiap hari kan dengar tentang hukum, tentang apa. Jadi gue langsung terbiasa dengan ya. hal itu. Jadi gue ngerasa kayaknya gue bisa lebih baik lagi deh. Dan IP-nya Rio ini termasuk tinggi berapa IP-nya? Apa? IP-nya? 3,8. 3,8. 8. 3,8. Wow, gila Rio ini ternyata dibalik kelucuan dan kegalauannya dia. Ternyata dia ini sangat pinter di kuliahnya. Wah, harus dicontoh. Tepuk tangan buat Rio. Yes, good, ucap. Yes, prioritas jalan, cita-cita juga harus jalan. Yes, passion juga harus jalan. Kalau gua ini kuliahnya adalah humas, hubungan masyarakat. Jadi waktu itu ambil di UI hubungan masyarakat. Kemudian akhirnya karena kalau kalian tahu sebabnya karena beberapa hal, gue berhenti kuliah dulu, terus kerja cari duit, kemudian akhirnya kuliah lagi ngambil jurusan yang sama di London School of Public Relations Jakarta gitu. Tapi menurut Bang Edo nih, kan ada tuh anak-anak yang kuliah sesuai dengan passion mereka, tapi ada yang orang tua. Iya, betul. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Nah, kalau sebenarnya begini, gue selalu percaya bahwa kuliah itu tidak menentukan masa depan lu. Oke. Karena gini, banyak banget orang-orang yang kuliah manajemen akhirnya kerjanya di IT. Atau kuliahnya IT, benar. kerjanya di bank. Kayak Laura itu kuliahnya IT tapi akhirnya kerjanya di bank. Oke. Tapi nggak salah. Jadi gini, kuliah itu sebenarnya selain ngasih ilmu, tapi ngelatih mental kita, ngelatih hubungan kita sama teman-teman semua, ngelatih tentang ngajarin kehidupan seperti yang kita bahas waktu itu di yang soal guru galak. Oh iya, benar. Jadi sebenarnya apapun kuliah kamu ya jalanin aja. Memang kalau nggak sesuai sama passion kalian, lebih ke karena orang tua, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Kalian pasti dapat manfaatnya. Yes. Mau sesuai dengan passion kalian, mau nggak sesuai dengan passion kalian pasti dapat manfaatnya. Cuma tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, bro. Tidak ada yang sia-sia. Cuma kalau kamu memang mau mengejar passion kamu, kejarlah. Karena menurut gua, in the end, lu harus bekerja untuk diri lu sendiri. Yes. Gitu. Jadi lu harus bisa menikmati pekerjaan lu, karena kalau lu nggak menikmati pekerjaan lu susah banget untuk maju. Oh, benar. Karena yang namanya karir itu pasti ada up and down. Dan kalau nggak sesuai sama passion kita, begitu kita down, kita akan malas untuk bangkit lagi. Tapi kalau kita punya passion, ini passion gue, meskipun gue down, gue akan bangkit lagi. Dan itu yang membuat orang-orang sukses. Yes. Luar biasa. Ya. Jadi tapi kalau orang tua kalian adalah orang yang masih bisa dinegosiasi. Ya, intinya sih komunikasi. Ya, intinya komunikasi. Kamu harus kasih tahu bahwa papa saya sukanya ini. Tapi ingat, orang tua itu sudah pernah muda, kamu belum pernah tua. Jadi orang tua sebenarnya mau bagaimanapun pasti lebih tahu. Kadang-kadang aku pengen kuliah aku pengen kuliah di London School, pengen ketemu sama teman-teman semua karena teman-teman SMA aku. Itu banyak ada faktor seperti itu juga tuh. Karena banyak teman-teman aku yang kuliah di sana juga. Cuma menurut orang tua kamu kayaknya kamu punya bakat di bidang kedokteran ya. Yes. Kamu harus bernegosiasi sehingga ketemulah gitu. Intinya sih sebenarnya dikomunikasikan lagi dengan baik gitu. Terus
berusaha untuk mencintai bidang itu juga sih. Karena kalau kita nggak mencintai bidang itu kan pasti kita kayak malas-malesan apa, dan nanti tuh bakal jadi alasan lagi kayak ya kan aku dari awal udah nggak mau. Nah jangan seperti itu. Jadi kalau sudah misalnya kalau sudah terjadi kesepakatan antara kamu dan orang tua kamu untuk kuliah di suatu tempat meskipun tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya kamu harus jalanin karena kamu sudah melangkah ke situ, ya kamu harus belajar untuk mencintai. Istilahnya dijodohin lah. Iya. Dijodohin ya lama-lama ala bisa karena biasa gitu. Kadang-kadang kita juga suka bandel sama Kina sendiri karena gini. Kita kan nggak ngerti pandangan orang tua. Orang tua juga pasti maunya sesuai dengan mereka karena mereka nggak ngerti pandangan kita. Jadi itu yang harus dikomunikasikan. Bisa frame-kan lah. Iya, menurut saya pilih contoh ya UMN. Saya pilih UMN karena saya pengen mendalami ilmu sinematografi karena saya pengen jadi bikin video apalah segala macam. Nah, nanti orang tua pasti mikirnya adalah lu bisa makan nggak? Gitu kan? Karena orang tua pengennya tuh pasti kamu bahagia, kamu bisa hidup. Yang terbaik buat anak. Intinya itu yang terbaik buat anaknya. Jadi pada saat kamu menjelaskan, saya pengen jadi sinematografer, mereka kan nggak ngerti. Maksudnya di zamannya mereka nggak ada hal pekerjaan sinematografer tuh nggak awam buat mereka, nggak biasa, dan mereka menganggap belum menjanjikan masa depan anaknya. Betul sekali. Kayak anggaplah kalau gue dulu bilang saya mau jadi YouTubers, YouTube aja belum ada gitu. Nah, gimana orang tua mau berpikir baru kamu jelasin sinematografer ini pekerjaannya itu seperti ini nanti, gajinya tuh segini, saya bisa hidup. Nah kalau orang tua tahu ternyata lu punya masa depan yang baik, lu bisa menghasilkan penghasilan yang baik untuk lu nanti berkeluarga, untuk lu nanti menikah apa segala macam, gue jamin orang tua mengerti karena sebenarnya orang tua pengen yang terbaik. Itu dia. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi sama orang tua. Itu penting. Iya, kasih tahu pandangan kalian dan kalian juga harus belajar mengerti pandangan orang tua. Yang kedua itu adalah kalau kalian sudah memilih satu jurusan dan sudah masuk ke dalam itu, meskipun kamu tidak mencintainya, cobalah untuk mencintainya, tapi tetap jalani passion kalian, sambil nanti kalian akan menemukan jati diri, karena penemuan jati diri itu proses umur hidup. Iya, benar. Kadang-kadang kita udah merasa ini udah diri kita kayak gue misalnya, oke, gue udah jadi YouTubers, inilah diri gue, tapi belum tentu 2 tahun 3 tahun kemudian ternyata gue mikir ternyata gue menemukan jati diri gue di bidang bisnis makanan. Kan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu karena proses mencari jati diri itu proses umur hidup. Jadi jalani, stay positif and be creative. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Tulis komen kalian, jurusan apa yang kalian pengenin dan kenapa, dan menurut kalian bisa membahagiakan orang tua kan nggak? Gitu. Jadi intinya itu kan. Tulis komen di bawah kalian tuh jurusan apa, dan kalian pilih jurusan kalian pilih jurusan itu, kemudian bisa nggak jurusan itu membahagiakan orang tua kalian? Itu dia. Thank you for being here. Exacto. Gini. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Days.